Oke, kali ini kita akan membahas soal saham IPO yang akan melantai pada akhir September ini dengan kode ticker emas. Nama perusahaannya sendiri adalah PT Merdeka Gold Resources. Nah, saya kali ini akan menggunakan aplikasi Stockbit untuk kita bisa melihat apakah IPO emas ini menarik atau tidak. Kita akan bedah dari segi prospektus dan lain-lainnya. Nah, di sini bisa kita lihat untuk saham IPO baru itu biasanya akan muncul di bagian IPO ini. Ini di bagian ongoing ada emas. Ini bisa kita lihat bahwa emas ini ditawar atau akan dijual dengan harga 1.800 sampai dengan 3.020. Untuk masa penawaran awalnya sudah lewat September kemarin, dan nanti kita akan tinggal tunggu di masa penawaran umum. Itu akan mulai pada tanggal 17. Itu nanti akan ada harga fix atau harga finalnya lah, nggak harga range lagi nanti. Untuk penjatahan efeknya itu di tanggal 19 dan distribusi di tanggal 22. Kemudian IPO-nya akan diselenggarakan pada tanggal 23 September. Nah, perusahaan emas ini sendiri itu merupakan perusahaan yang bergerak di sektor pertambangan emas ya, mulai dari eksplorasi, pertambangan, hingga penjualannya. Sektornya sendiri barang baku. Nah, ini bidang saya tadi, bidang usaha pertambangan emas dan mineral yang mineral pengikutnya. Termasuk juga pengelolaan dan juga kegiatan usaha terkait lainnya. Nah, alamatnya itu ada di Treasury Tower di lantai 67. Ini di Jalan Jenderal Sudirman ya, di Senayan. Nah, ini ada websitenya, nanti akan kita review. Juga ini untuk jumlah saham yang ditawarkan itu ada 16 juta lot. Untuk persentase yang ditawarkan ke publik itu ada 10%. Nah, untuk underwriternya, untuk penjamin utamanya itu ada LG atau Tim Mega Sekuritas, lalu ada DH, PD, AI, PP, TP, dan juga YO. Nah, sebelum memulai membahas lebih jauh terkait dengan prospektus, kita akan melihat terlebih dahulu bagaimana track record daripada underwriter yang akan mengawal IPO saham emas ini. Kita lihat yang pertama ada LG. LG sendiri itu, ini saya ambil data dari 5 IPO terakhirnya ya. Itu selama mengawal saham IPO dia selalu berhasil arah di hari pertama. Jadi performanya sangat bagus ya. Artinya 100% lah istilahnya, 100% arah dari 5 saham yang dia kawal terakhir itu 5-5-nya arah. Itu ada saham CDIA, kita tahu sendiri CDIA bagaimana. Wah, sangat luar biasa memberikan cuan kepada kita. Ada saham pesat juga sangat luar biasa, Bagger juga, ada Main juga Bagger, CBDK, dan ADI. Nah, kita lihat dulu ya kira-kira bagaimana berapa kali sih arah dari saham-saham yang dikawal ini. Kita dulu dari CDIA dulu mungkin kita. Itu sampai 1000% ya kita dapat keuntungannya. Ini di hari pertama dia langsung ditutup arah. Dia kan di harga 190 kalau nggak salah ya, 190 dia arah sampai tertinggi, dia arah sampai paling mentok tuh arahnya di harga 1.800, dan itu wah sangat luber lah cuan kita di situ. Lalu selanjutnya ada IPO pesat, kita lihat ya. Ini pesat sama jadi ini satu periode ya, mereka di bulan yang sama kemarin mereka IPO-nya, dan sama-sama luar biasa lah istilahnya. Nah, ini arahnya sampai 1, 2, 3, 4. Ini yang kelima ini ya arah juga 5 kali arah untuk saham pesat. Mainnya Bagger juga untuk pesat. Kemudian main juga, ini saya ingat sekali, ini lumayan ya. Kemudian yang selanjutnya ada saham CDA, itu arahnya 1, 2, 3, 4 kali arah. Lalu ada ADI, kita lihat ADI harusnya juga lumayan memuaskan ya. ADI ini termasuk saham yang luar biasa lah kemarin, kan ini kan merupakan perusahaan yang terafiliasi dengan grup Thohir ya kemarin ya. Kegedean. Ya, ini dia arahnya 1, 2, 3, lumayan ya, 3 kali arah. Nah, kemudian untuk selanjutnya kita lihat kalau dari underwriter DH itu ada 3 kali arah ya, tapi semuanya terhitung hijau sih. Naik lah istilahnya di hari pertama, semuanya naik. Untuk saham PD, nah ini ada satu nih yang terakhir sekali itu MDLA. Ya minus ya di hari pertama, dia hari pertama IPO-nya nggak berhasil naik hijau.
Jadi ada satu yang arah, itu saham mutu. Selanjutnya kita akan bahas terkait dengan prospektusnya. Kita masuk ke bagian prospektus. Sini kita zoom dulu, kita bisa lihat perusahaan ini melakukan penawaran umum perdana saham sebanyak-banyaknya 1,6 miliar ya, 1,6 miliar lembar saham. Sudah kita bahas sebelumnya, itu sekitar 10% dari total kepemilikan. Dan ini nilai nominalnya itu di angka 150. Nah, memang biasanya perusahaan-perusahaan yang IPO itu memang ngejual sahamnya ke publik itu memang di harga yang lumayan jauh lah dari nilai nominalnya. Nilai nominal ini artinya untuk pemegang saham lama itu membeli dengan harga 150, sementara untuk kita para masyarakat di kategori retail lah 10% ini akan membeli dengan harga rentan 1.800 sampai dengan 3.020. Mahal ya, sekilas juga udah kelihatan mahal. Nah, dari sini kalau perusahaan berhasil menjual berhasil deal di harga 3.020, itu mereka akan dapat dana dari IPO ini sebesar 4,8 triliun. Nah, ini sangat besar ya kawan-kawan. Sebagai gambaran, kemarin di saham CDIA itu kan lumayan fenomenal ya, sahamnya Pak BP itu mereka cuma raup dana sekitar 2 triliun berapa gitu, saya lupa. Nah gitu, lumayan besar lah istilahnya untuk dana yang diraup dalam IPO kali ini. Ini catatan ya, ini kalau harganya deal di harga atas, di harga 3.020, mereka dapatnya 4 triliun. Kemudian kalau di harga 1.800 itu sekitar 2 triliun berapa. Nah, selanjutnya untuk struktur permodalan kita lihat. Nah, ini kondisi struktur permodalan, struktur kepemilikan sebelum IPO ya. Itu dipegang mayoritas oleh PT Merdeka Cooper Gold. Ini nih kalau di bursa itu namanya MDKA ya, itu memegang sebesar 62,73% ya kepemilikannya. Ada PT Elias Aldana, ada PT KI, ini banyak lah. Juga di sini yang perlu kita highlight itu ada nama si Garibaldi Thohir atau yang biasa kita kenal dengan nama Pak Boy Thohir. Ini merupakan salah satu konglomerat Indonesia. Nah, kalau kita telusuri lebih jauh dari sisi perusahaan MDKA, di sana salah satu pemegang saham terbesarnya itu ada PT Saratoga, yang mana itu merupakan perusahaan kepemilikan dari Pak Sandiaga Uno. Kita tahu sendiri lah ya Pak Sandiaga Uno. Nah, memang Pak Sandiaga Uno sendiri melalui PT Saratoganya itu memang kerap melakukan strategi-strategi seperti ini ya. Mereka melakukan pembelian atau akuisisi pada perusahaan-perusahaan yang belum melantai di bursa efek, yang masih di luar bursa efek lah. Lalu mereka ya melakukan perbaikan lah di dalamnya, perbaikan manajemen, perbaikan arus kas dan sebagainya. Mereka lakukan perbaikan. Setelah dirasa sudah cukup baik, lalu kemudian dilakukanlah yang namanya initial public offering atau IPO. Nah, Pak Sandiaga Uno sendiri itu beli tentu saja di harga nominal tadi, di harga 150. Sementara sekarang dia sahamnya ketika IPO itu tiba-tiba yang semulanya harga 150 sekarang tiba-tiba divaluasi di harga setidaknya 1.800 tadi. Dan kalau memang kena harga atas ya itu di harga 3.020 rupiah. Nah, memang kalau memang kita punya kendaraan IPO itu sebenarnya melipat gandakan uang tuh cenderung kita nggak tahu lah ya tantangan di luar sana bagaimana mereka Pak Sandiaga Uno dalam melakukan bisnis, tapi saya rasa cukup instan lah untuk menggulung uang dari tadi saja bisa kita lihat dari nilai 150 bisa jadi 3.020 rupiah per lembar saham. Itu kan sangat luar biasa ya. Nah, selanjutnya ketika sudah terlaksana IPO, nanti kan masyarakat akan ada pegang 10% nih. Nah, struktur permodalannya berubah. Nanti MCG tadi atau si MDKA itu akan turun dari sebelumnya saham yang mereka miliki 62% menjadi 50%. Nah, itu kenapa? Ya karena ada efek dilusi lah istilahnya. Karena kan memang perusahaan ini menerbitkan saham baru ya dalam dalam proses IPO ini mereka menerbitkan saham baru yang sudah dijual di masyarakat. Tentu saja persentasenya berubah karena ada delusi dari proses menerbitkan saham baru. Ya masyarakat 10% tetap si MDKA akan tetap menjadi pengendali daripada saham ini. Di sini ada bagian rencana penggunaan yang akan diperoleh dari hasil penawaran umum perdana saham. Nah, kita mau cari tahu nih kira-kira apa sih tujuan dari IPO kali ini. Nah, perusahaan menyebutkan di sini
mereka akan menggunakan sebesar 20 juta USD-nya atau sekitar 328 miliar itu akan digunakan untuk disalurkan kepada perusahaan PBT atau PT Pani Bersama Tambang. Ini akan disalurkan dalam bentuk modal ya, uang muka modal. Kemudian 328,4 miliar lainnya itu akan disalurkan ke perseroan dalam bentuk pinjaman. Nah, ini akan disalurkan ke PT Puncak Emas Pani Sejahtera atau PET. Nah, yang menarik di poin ketiga ini, sisanya, sisa dari total IPO kalau memang tadi sekitar 4,8 T yang diperoleh dari IPO, artinya kan setelah dikurangi dengan 328 kali 2 miliar ini, 328, nah sisanya itu akan digunakan oleh perseroan untuk pembayaran lebih awal pada MCG, pada MDKA tadi. Jadi mereka tuh punya utang lah istilahnya ke induk usahanya. Nah, dari IPO ini mereka berencana untuk melakukan pelunasan lebih awal. Nah, lumayan ya. Jadi tadi dana yang diperoleh kan 4,8 triliun itu. 4,8 triliun kalau di harga atas yang digunakan untuk kerja lah istilahnya, untuk digunakan untuk modal kerja itu ya 300 tambah 300 artinya 600 miliar, 650 miliar lah, 650 miliar. 0,6 T-nya digunakan untuk modal usaha, sementara sisanya bagian besarnya itu akan digunakan untuk pembayaran hutang. Emang agak ngeri sih, cuman kita lihatlah lebih lanjut kira-kira bagaimana, apakah masih tetap menarik IPO dari saham emas ini. Lalu yang selanjutnya kita akan melihat aset, kita akan melihat kondisi keuangannya lah istilahnya. Di sini bisa kita lihat mereka mencantumkan laporan keuangan dari tahun 2022 hingga pada Maret 2025. Sini untuk asetnya sendiri bisa kita lihat asetnya terus meningkat ya, dari tahun 2022 sampai 2025 terus meningkat dari 200 juta USD jadi 500 juta USD, meningkat, itu positif lah istilahnya. Kemudian untuk liabilitasnya itu juga terus meningkat nih, dari 44 juta menjadi 280 juta USD di tahun 2025 Maret. Untuk ekuitasnya sendiri itu juga meningkat sebenarnya. Ekuitasnya dari 166 menjadi 163. Nah, ini lumayan itu ya, lumayan rasionya lumayan mepet ya antara ekuitas dan juga liabilitasnya itu cukup mepet. Nanti kita lihat di perhitungan kita, nanti kita siapin Excel di dalamnya. Kemudian dari segi pendapatan, nah ini dia laba ruginya. Nah, masih terus-terusan rugi ya dari tahun ke tahun. Dijelaskan memang perusahaan ini katanya memang masih belum masif lah produksinya, dan ditargetkan tuh dari project Mas Pani yang akan mereka garap di Gorontalo itu rencananya produksinya itu akan mulai di tahun 2026. Makanya kenapa saat ini masih merugi terus, penjelasan dari manajemen sih seperti itu ya. Nah, ini juga untuk rasio-rasio pertumbuhannya, oke, segala macam. Kita lihat dulu lah, kita mau menghitung valuasi dari perusahaan ini apakah tetap menarik untuk dibeli atau tidak. Saya udah melakukan perhitungan ya. Ini kita mau melakukan perhitungan valuasi ini terkait dengan apakah saham ini dijual di harga murah atau mahal. Di sini saya sudah mencatat ekuitas ini, sudah saya sesuaikan dengan kurs ya. Kurs yang dicatatkan mereka di itu kan ada 16.400 berapa dari kalau nggak salah. Nah, ekuitas liabilitasnya segini, kami tawarkan, lalu ada saham existingnya. Nah, untuk rasio pendapatan kita belum bisa hitung ya, karena memang mereka saat ini masih mengalami kerugian, jadi kita lihat dari valuasinya aja. Nah, nanti kalau misalnya deal di harga 3020 itu kan mereka dapat dana 4,8 triliun dana yang akan mereka kumpulkan. Nah, karena itu 10% berarti nanti market cap-nya akan nyentuh 43 triliun untuk market cap-nya. Harga dari saham ini tergolong mahal karena itu di angka 5,31. Artinya dia dibandingkan dengan valuasinya saat ini, harganya itu 5 kali lebih mahal lah. Begitulah istilahnya kira-kira sederhananya. IPO itu memang cenderung dijual mahal kawan-kawan. Sebenarnya nggak masalah dijual agak mahal. Ya, itulah sama IPO. Gak apa, kita akan tetap lihat selanjutnya. Kita akan bahas terkait dengan dividen. Ya,
Oke, jadi perusahaan ini tuh ya gimana mau bagi dividen ya, kan masih merugi ya, masih merugi. Perusahaan juga ada bilang bahwa mereka tuh nggak akan melakukan pembagian dividen terlebih dahulu sampai pada waktunya nanti perusahaan sudah bisa untung. Dan di sini tadi saya ada baca bahwa perseroan itu berencana akan melakukan pembagian dividen itu pada tahun 2023 kawan-kawan. Jadi bagi teman-teman yang memang merasa yang merasa berharap dividen dari sebuah perusahaan, dari sebuah saham, saya rasa ini bukan pilihan yang baik karena memang masih lama ya. Sekarang 2025, berarti masih ada 7 tahun lagi untuk pembagian dividen. Ya, gitu, masih cukup lama lah istilahnya. Nah, dari semua yang kita bahas tadi, saya mau memberikan kesimpulan lah, bukan kesimpulan, lebih ke summary sih. Harganya sangat mahal, dan juga rasio utangnya juga sangat tinggi, dan juga tujuan penggunaan dari IPO ini juga sebetulnya kurang menarik ya, karena mereka melakukan pelunasan utang pada hidup usahanya. Malah sebetulnya yang diuntungkan dari IPO ini sebenarnya adalah PT mereka itu sendiri. Ya sangat untung mereka karena mereka tiba-tiba dapat cash ya sekitar 4 triliun dapat cash dari IPO ini. Yang untung ya MDK. Tapi perlu diingat bahwa setelah dilakukan IPO ini harusnya perusahaan itu keuangannya jadi lebih sehat karena kan mayoritas utangnya kan di MDK tadi ya udah dilunasi, jadi rasio utangnya harusnya lebih rendah lagi dibandingkan dengan saat sebelum IPO. Proyek Mas Pania kan akan mulai beroperasi, mulai bisa dikomersialkan 2026. Nah, harusnya itu menjadi katalis positif lah. Artinya di tahun depan harusnya mereka sudah bisa mencetak laba, atau kalau belum mencetak laba pun at least kerugiannya bisa diturunkan lah dibandingin tahun sebelumnya. Jadi menurut saya ya begitu kalau dari segi angka-angka ya. Tapi kalau dari segi kita analisa kualitatif ya istilahnya, sangat menarik karena kita tahu di situ ada Trimegah dan dia juga merupakan underwriter utama dari IPO ini, jadi sangat menarik. Memang track record dari Trimegah tadi bisa kita lihat bahwa tidaknya ya di hari pertama mereka selalu membuat saham yang dikawal itu ARA. Tadi kan saya udah merekap ada 5 IPO yang dikawal oleh Trimegah di 5 IPO terakhir lah saya lihat, ada CDIA tadi dan sebagainya, itu bagus semuanya arah dari pertama. Bahkan yang terakhir itu CDIA sampai 1000% kan keuntungan kita di saham CDIA. Itu kalau dari segi underwriter. Kemudian kalau dari segi afiliasinya, perusahaan ini kan terafiliasi dengan Merat ya, diantaranya ada Pak Sandiaga Uno tadi kita bahas, ada juga Pak Boy Thohir, yang mana kedua sosok ini bisa dibilang piawai lah di dunia persahaman. Harusnya ya kalau menurut saya, analisa saya, nggak mungkin perusahaan ini dibawa jelek lah, setidaknya dari pertama nggak mungkin bawa jelek, karena ya malu lah masa Pak Boy Thohir, Pak Sandiaga Uno IPO sahamnya ARB atau merahnya, malu lah, nggak mungkin. Saham ini nggak mungkin dibawa ARB menurut saya. Ya jadi kesimpulannya, saya rasa saya akan ikut IPO ini. Terkait dengan proporsi pemesanan ya kita akan lihat lagi, kira-kira akan di harga berapa. Mungkin kalau harga atas di harga 3 ribuan kan itu price book value-nya lumayan mahal ya, dan juga kenaikannya pasti lebih terbatas lah kalau dia dijual di harga di atas 3.000 tadi itu. Jadi ya saya akan tetap beli, tapi saya akan lihat lagi kira-kira nanti proporsi pembelian saya di saham ini akan seperti apa. Apakah akan full power, akan 100%, atau akan ya sebatas berpartisipasi. Tapi secara umum saya optimis saham ini ya paling nggak di hari pertama pasti arah. Jadi kesimpulannya saya akan tetap ikut. Teman-teman ya mungkin bisa lakukan analisa sendiri masing-masing terkait dengan keputusan apakah akan mengikuti IPO ini atau tidak. Tapi yang jelas saya akan tetap ikut. Ya, itu saja pembahasan yang saya berikan. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Semoga kita bisa cuan sama-sama, bisa memanfaatkan momentum ini sama-sama. Ya, sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Bye.